Sepertinya tepat untuk dikatakan dengan kalimat tamat. Ya, kalimat ini mungkin akan mengakhiri petualangan Deontay Wilder di ring tinju. Setelah lawannya, Zhilei Zhang mampu menempatkannya di atas kanvas dan menghentikannya pada ronde kelima. Mantan juara WBC Deontay Wilder sama sekali tidak berdaya untuk bertahan dari gempuran serangan yang dilancarkan Zhang, dan rasanya tidur di atas kanvas merupakan jalan yang terbaik bagi Wilder, sekaligus membuat jutaan mata dari penggemar dan petinju aktif keheranan alias terkejut, tidak menyangka musibah seperti ini menimpa petinju 38 tahun itu. Karir Deontay Wilder sebagai petinju kelas berat papan atas dan mungkin sebagai petinju profesional tampaknya hampir pasti berakhir setelah akhirnya dia mampu disingkirkan oleh petinju Cina Zhilei Zhang di ronde kelima dalam pertarungan kelas berat yang digelar di Riyadh, Arab Saudi dini hari tadi malam. Tidak sedikit yang tak menduga kekalahan Wilder ini, yang mengartikan jika pun harus menelan kekalahan tampaknya tidak harus tidur di atas kanvas juga. Paling tidak mantan juara itu bisa menerimanya dengan kekalahan keputusan. Namun ini adalah performa yang telah ditampilkannya, dengan Wilder yang saat ini memegang rekor terbarunya 34 kemenangan dan 4 kekalahan. Secara halus memang tidak pernah menampilkan permainan sebagai teknisi terhebat di atas ring. Meski demikian, Wilder pernah memegang rekor kemenangannya sebagai petinju yang tak terkalahkan dari 40 pertarungannya, dengan sebanyak 39 kali mencetak KO, dan dengan gelar kelas berat WBC-nya yang pada saat itu nyaris dia dianggap sebagai manusia super. Tentunya ini terlihat dari beberapa pertarungan sebelumnya di masa keemasannya, dengan kekuatan pukulannya dan kesediaannya untuk cukup berhati-hati dalam mengejar hasil KO. Namun semenjak dari seri ketiga melawan Tyson Fury membuatnya semakin meredup dengan sebanyak 5 kali mencium kanvas. Dan meskipun Wilder kembali mampu mencetak KO pada ronde pertama atas Robert Helenius pada Oktober 2022, Wilder masih terlihat tampak lesu dari kekalahannya melawan Joseph Parker yang digelar pada bulan Desember lalu. Kemudian Wilder mendapat kembali perlawanannya dengan melawan Zhilei Zhang, dan dari sini petinju Amerika itu tampak cukup ragu memberikan perlawanan yang berarti kepada lawannya sejak awal ronde dimulai. Dengan terlihat kebanyakan mundur dari serangan Zhang sembari mengayunkan jab, meski tanpa pernah menunjukkan antusiasme untuk menggunakan tangan kanan sebagai kekuatan dari khasnya. Zhang yang saat ini dengan rekor 27 kemenangan dan 2 kekalahan, sebenarnya juga tidak terlalu aktif untuk berniat menyerang terlalu mendominasi. Namun paling tidak, petinju Tiongkok itu terlihat lebih tegas dengan beberapa kali mengantarkan Wilder ke bawah dan menjebaknya hingga ke sudut ring dan tali di beberapa kesempatan yang dimilikinya. Ironisnya, Wilder malah membukakan dirinya tepat di ronde kelima dan mencoba mengayunkan kekuatannya dengan tangan kanannya secara lurus. Sayangnya ketika hal ini dilakukannya, pertahanan Wilder terkesan terbuka lebar, dan akhirnya Zhang pintar memanfaatkan situasi tersebut dengan melesatkan satu pukulan kanannya yang tepat mengarah ke wajah Wilder, hingga membuat mantan juara itu goyah seakan ingin bersandar kepada tali ring. Namun Big Bang tidak memberikan kesempatan itu dan langsung mengejar Wilder dengan memberikan hook yang lainnya, hingga menjatuhkan Wilder ke kanvas. Petinju 38 tahun itu masih berusaha untuk bangkit, namun pertarungan akhirnya dihentikan pada menit ke-1 51 detik di ronde kelima. Di saat wasit yang memimpin pertarungan melihatnya tidak mampu lagi untuk meneruskan pertarungannya. Bagi Zhang, kemenangannya ini dengan hasil cetakan KO merupakan satu kemenangan yang sangat penting setelah sebelumnya menderita dengan kekalahan keputusan dari Parker pada bulan Maret lalu. Aku telah kalah dari Parker, dia menjadi pria yang lebih baik malam itu. Namun aku belajar banyak setelah mencetak KO atas Joe Joyce. Aku menjadi terlalu percaya diri, namun aku belajar bahwa kita harus tetap fokus. Untuk Wilder, aku hanya berhasil menangkis tangan kanannya. Dia memukul dengan keras, aku sangat menghormatinya, kata Zhang setelah kemenangannya ini. Dari hasil catatan pertarungan itu berlangsung sebelum Wilder jatuh ke kanvas,
Wilder telah menghabiskan sebagian besar pertarungannya dengan punggung menempel pada tali. Wilder rata-rata melakukan 3 pukulan mendarat per ronde. Zhang tidak melakukan lebih dari Wilder, tetapi lebih konsisten dalam melemparkan dan mendaratkan pukulan yang kuat. Wilder sebenarnya sedang menjalani ronde terbaiknya dengan mendaratkan 3 pukulan kanan ke arah Zhang sebelum Zhang melukai dan menjatuhkannya. Selain itu, di pertarungan kelas berat lainnya versi IBF, Daniel Dubois secara meyakinkan mampu meraih kemenangan terbesar dalam karirnya di saat dia akhirnya menghentikan Filip Hrgovic di ronde ke-8 untuk memenangkan gelar kelas berat sementara IBF. Dubois tampil kuat di paruh kedua pertarungan dan meraih kemenangan setelah dokter di tepi ring memutuskan Hrgovic tidak dapat melanjutkan pertarungannya karena cedera akibat dari berbagai serangan yang dilancarkan lawannya. Setelah dari kemenangannya ini, Dubois langsung melemparkan sindirannya kepada Anthony Joshua dengan mengatakan, "Aku pernah mendengar lawan yang berikutnya adalah Anthony Joshua. Majulah, ini adalah waktunya," katanya dengan meyakinkan kesiapannya untuk Joshua. Pertarungan ini sangat diyakini secara luas akan menjadi perebutan gelar kelas berat IBF yang kosong setelah kemenangan keputusan terpisah Alexander Usyk atas Tyson Fury sebulan yang lalu. Dengan sabuk tersebut diperkirakan akan kosong karena penantian panjang Hrgovic sebagai penantang wajib. Sebaliknya, Usyk mengajukan pengecualian kepada IBF, yang berarti bahwa mereka memilih untuk mempertaruhkan sabuk sementara itu untuk pemenang Hrgovic versus Dubois. Dengan tema pertarungan gelar sementara, kedua petarung memulai pertarungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan melakukan beberapa pukulan besar dan Hrgovic terlihat sempat unggul dalam pertukaran awal. Namun Hrgovic kelihatan mulai lelah saat pertarungan mencapai setengah dari waktu pertarungan yang direncanakan. Ditambah lagi harus berjuang dengan luka di kedua matanya. Sementara Dubois bisa dibilang memiliki ronde pertarungan terbaik di ronde ke-7 ketika lawannya tersandung setelah beberapa pukulan keras. 1 ronde kemudian dokter menghentikan pertarungan setelah melihat keadaan Hrgovic yang tidak memungkinkan lagi meneruskan pertarungannya, dan akhirnya Daniel Dubois kini menjabat sebagai juara sementara kelas berat IBF. Dubois sekarang mungkin akan mendapatkan hadiah berupa pertarungan melawan Anthony Joshua di Stadion Wembley yang akan digelar pada bulan September yang akan datang. Setelah sebelumnya juga dia telah merefleksikan kemenangannya ini untuk melawan mantan juara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.